about media translation. Media translation, it means changing content into different language, such as for movies, TV show, video game, ads, and social media also. It's not about words. Uh, it also needs understanding of cultures and technical aspect. This including subtitle, dubbing, voiceover, and video game localization. Okay, everyone. The second material is the theories of media translation. Nah, the first theories is audiovisual theory. The theory concludes in three theories. First theory is synchronization under the construct. Jadi poin ini tuh mengatakan bahwa terjemahan audiovisual harus berkesinambungan. Jadi audio dan visualnya harus selaras agar mempermudah proses terjemahan. Nah, kedua ada condensed spoken language. Nah, di condensed spoken language, dialog terkadang bisa dipersingkat agar audiens bisa mengerti apa yang kalian maksud. Kedua ada cultural adaptation for clarity. Nah, cultural ini kalian harus mempertimbangkan budaya yang ada di dalam translation kalian. Misal kalau budaya kalian menerjemahkan di orang Afrika, berarti kalian harus mengerti budaya Afrika juga. Oke, yang kedua itu ada Scopus theory, functional approach. Nah, jadi purpose dari di teori ini tuh ada 3 juga, teman-teman. Nah, yang pertama, translation align with the specific purpose of the media, ensuring the content style and strategy cater to the target audience needs and preferences. Yang kedua ada flexibility in humor and ideas. Nah, jadi kalian tuh bisa fleksibel dalam humor dan idioms di translation, kan itu sesuatu yang spontan ya, teman-teman. Yang kedua ada child and education content. Nah, itu untuk audiens yang lebih muda, biasanya disimplifikasi, kulturalnya dinetralisasi juga agar lebih mudah dipahami oleh anak kecil. Nah, yang ketiga ada polysystem theory. Nah, di sini juga ada 3 teori, teman-teman. Yang pertama dynamic positioning of translation, yang dimana ini tuh bergantung kepada target culture. Nah, seperti yang di audiovisual juga, kita harus mengikuti target culture yang bakal kita kita terjemahkan gitu. Yang kedua ada cultural exposure consideration. Nah, in cultures less familiar with source language, translator emphasize localization, highlighting the themes and familiar with target cultural framework. Yang ketiga itu ada economic and media influence. Jadi di beberapa translating itu bisa tergantung kepada ekonomi sama media influence yang ada di budaya tersebut. Nah, yang terakhir ada descriptive translation. Analysis of ini ada tiga juga, analysis of cultural norms, censorship in translation, comparative study of reception. Yang terakhir nih ada relevance theory, optimizing translation for cognitive ease, contextual and cultural relevance, audience accessibility, focus. Nah, itu saja dari saya, teman-teman, dari teori-teori dalam translation. Selanjutnya Okay, next I will explain about practical examples of media translation types. Okay, yang pertama kita akan membahas tentang subtitling. Nah, dalam subtitling important to we synchronize subtitles sama orang yang ngomong gitu. Jadi kayak kita harus mensinkronkan subtitle itu dengan aktor atau pembicara, karena biasanya subtitle digunakan di film-film gitu. Dan yang kedua itu ada dubbing.
Nah, kalau dubbing ini yang replacing the original audio to our voice gitu. Jadi yang aslinya tuh bukan suara kita tapi dibikin suara kita seperti itu. Nah, terus yang ketiga ini voice over. Voice over usually used in report video seperti video laporan atau berita dan lain-lain. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah video game localization. Nah, video game localization ini localization in gaming beyond translation itu kenapa penting? Karena di situ akan membuat developer dan user di game tersebut dapat merasakan vibes-nya tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. The next is we need to know about the skills and competencies required for media translation. For the first competence or skills is about the language, the linguistic proficiency, and of course we need to mastery of source and target language. Jadi kita harus menguasai antara bahasa sumber dan juga bahasa targetnya agar tidak misunderstanding. So for the next is grammatical accuracy atau ketepatan dalam tata bahasa. Pastinya juga agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika mengartikan atau menerjemahkan. Dan for the last linguistic proficiency need to vocabulary breadth atau ya harus memperkaya kosakata gitu agar tidak sedikit kosakata yang ditahu dengan bervariatif juga. Dan selanjutnya adalah soal pemahaman budaya. Jadi memang kalau ingin membuat subtitle terus atau mau dubbing itu harus tahu kebudayaan, either itu dari pastinya dari bahasa sumbernya, itu harus tahu yang dimaksud itu apa. Dan pastinya adapting cultural reference itu juga perlu. Terus abis itu understanding audience diversity and bridging cultural gaps itu juga pastinya perlu gitu ya untuk dipahami kalau misal ingin profesional dalam media translator. Dan juga yang terakhir itu ada tentang keahlian teknologi. Pastinya kalau misal di TV, film ataupun di video game kita tuh harus tahu, we need to know about the technology. Jadi dalam misal kayak penggunaan toolsnya itu juga harus tahu. Terus penggunaan format multimedianya itu seperti apa, dan pastinya teknik sinkronisasi antara bahasa sumber dan juga bahasa target. Jadi biar toolsnya itu nggak salah ketika menerjemahkan gitu ya. Nggak mungkin kan tiba-tiba exit diganti masuk gitu kan diterjemahkannya. Terus habis itu juga pastinya harus paham tentang audio visual itu juga tahu kemampuan audio visual. Jadi kenapa? Biar juga itu kita bisa mengelola ruang subtitlenya seperti apa, dan juga harus menyesuaikan kecepatan dan waktu or adapting speed and timing. And the last is optimal solutions for condensing text atau solusi optimal untuk mengkompres teksnya itu seperti apa. Jadi pengurangan teks tanpa mengubah maknanya. Jadi ide-idenya yang disampaikan tuh meskipun nggak sama jumlah kosakatanya, tapi yang disampaikan itu sama maksudnya seperti itu. And the next will be explained by Aziza. Oke, next kita bakal membahas tentang suggested media and resource for practice. Jadi ini nanti akan ada beberapa media atau sumber-sumber untuk latihan. Yang pertama itu adalah YouTube clip with subtitle. Jadi YouTube clip ini karena dia bersubtitle itu biasanya digunakan untuk latihan membuat subtitle dan sinkronisasi gitu. Nah, karena di YouTube kan banyak video atau video yang banyak transkrip dan captionnya. Jadi untuk latihan analisis kalimat dan pengaturan waktu. Yang kedua itu ada
TED Talks. Nah, ini tuh juga sama sebenarnya video. Nah, ini tuh tapi kontennya tuh lebih high quality lagi. Yang dibahas itu beraneka ragam materi gitu. Jadi sangat baik untuk eksplorasi berbagai topik gitu. Selain itu nih juga sama, ini untuk latihan membuat subtitle dan mempelajari bagaimana referensi budaya itu disesuaikan dengan audiensi yang berbeda. Jadi misalnya kayak tidak kita tuh harus menyesuaikan topik budaya yang ada dalam video tersebut itu ke audiens kita sehingga nanti bisa diterima sama audiens yang berbeda-beda itu. Maksudnya itu adalah short film with animasi open source. Nah, ini tuh cocok untuk latihan subtitle and dubbing karena durasinya pendek dan elemennya yang kreatif. Jadi ini ideal untuk latihan lip sync dan voice over gitu. Oke, next ini kita bahas tentang software. Jadi ada software yang untuk menerjemahkan gitu. Kita bikin konten-konten yang tentang penerjemahan gitu. Yang pertama itu ada iGSub. Nah, ini untuk mengedit subtitle seperti menambah subtitle ke video atau menyesuaikan timing supaya sama dengan suara gitu kan. Jadi di video itu pasti ada suaranya, jadi nanti kita bisa menambahkan teks di video yang biar kita sesuaiin sama suara yang di video sama subtitle yang akan kita tambahkan gitu. Nah, selanjutnya itu ada Audacity. Nah, ini itu sama sebenarnya agak mirip, tapi ini lebih berfokus ke audio. Jadi ini untuk merekam dan mengedit audio seperti merekam suara untuk dubbing gitu, dan bisa untuk menyelaraskan antara suara dan video. So, the conclusion atau summary dari materi kita yang sudah kita bahas dari awal itu adalah yang pertama, terjemahan media itu menggabungkan antara akurasi linguistik, adaptasi budaya, dan batasan audiovisual. Jadi, interaksi antara bahasa dan budaya ini sangat penting untuk komunikasi yang efektif di berbagai format multimedia gitu. Memastikan keakuratan pesan tercapai sambil menghormati nuansa budaya yang ada. Selanjutnya itu adalah dipandu oleh wawasan teoritis, teori yang sudah dibahas oleh teman kita Ijul, yaitu tentang teori seperti teori terjemahan audiovisual dan Scopus menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan unik dalam terjemahan media seperti sinkronisasi, batasan modalitas, dan adaptasi budaya. Dan yang terakhir adalah didukung oleh pelatihan praktis dengan perangkat lunak dan konten dunia nyata sehingga mahasiswa dapat mengasah keterampilan terjemahan media mereka melalui penggunaan alat subtitle, perangkat lunak dubbing, dan latihan praktik yang melibatkan materi audiovisual di dunia nyata. Okay, that's all for us. Thank you. Bye bye. See you. Assalamualaikum Presentasi warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Assalamualaikum.